Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Ibu kabar-kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya baik. Baik ya Bu. Jadi hari ini seperti yang kita bahas bulan lalu, kita akan membahas tentang modul penanganan dan pencegahan stunting. Sebelum kita mulai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini atau disebut P2K2, baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri atau keluarga atau lingkungan. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah ibu-ibu, kita mulai pertemuan peningkatan kemampuan keluarga hari ini atau P2K2 atau biasa kita pertemuan kelompok bulanan. Jadi di sini kita akan membahas stunting. Ibu-ibu tahu tidak apa itu stunting? Pernah dengar tidak? Pernah dengar tapi lupa sih. Oh, itu Udah dipelajari kan udah lama, namanya udah tua. Oh, Udah lupa. udah lupa. Iya. Ibu Retna? Iya, sama. Sama, lupa. Baiklah, kita hari ini akan belajar mengenai stunting. Stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tapi jangan juga berpikir kalau misalnya anaknya pendek langsung Sudah disebut stunting ya. Jadi stunting itu harus tetap dicek di layanan kesehatan. Kita tidak bisa memutuskan anak itu stunting atau anak itu tidak sehat, tapi tetap harus dicek di layanan kesehatan ya Ibu. Nah, kemudian stunting ini kenapa stunting ini bisa terjadi? Penyebab stunting adalah karena kurangnya gizi. Itu pertamanya adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini kita pernah pelajari di modul kesehatan dan gizi ya ibu-ibu. Nah, mengenai 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu dari 0 bulan saat pertama ibu hamil sampai dengan usia 2 tahun. Jadi stunting itu bermulai dari situ terjadinya, bukan karena setelah dia lahir saja, tapi pas saat dia ibunya hamil pertama. Jadi kesehatan dan gizi ibunya itu harus diperhatikan. Kurangnya imunisasi seperti yang di sini Ibu, tidak cuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun, tidak buang air besar atau buang air kecil di jamban yang bersih, terus tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Nah, jadi kan di balita itu kan saat kecil ada kan ibunya pijit atau ngajak main anaknya, jadi distimulasi. Kemudian tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan. Itu kenapa kalau saat kita pelajari modul kesehatan dan gizi, ibu-ibu diwajibkan untuk posyandu saat ibu-ibu hamil atau anaknya sudah lahir sampai usia 2 tahun, sampai usia prasekolah. Sebelum sekolah tetap ke posyandu untuk mengukur tinggi dan berat badan. Salah satu yang pertama tadi adalah kurangnya gizi. Nah, gizi itu apa saja yang dibutuhkan oleh ibu di 1000 hari pertama kehamilan, kehidupan untuk anaknya, yaitu gizinya itu harus seperti yang di piringku ini Bu, seperti ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Tidak harus sama semuanya, tapi kita kan makan makanan pokoknya itu nasi. Terus sayur-sayuran kita pasti ada semuanya, dan lauk pauk bisa tempe, bisa tahu, tidak harus daging setiap hari. Terus buah-buahan. Nah, paling banyak kan kita di sini ada Pisang, pepaya. Jadi itu salah satunya harus diperhatikan. Kekurangan gizi itu harus memperhatikan isi piringku. Kemudian kurangnya imunisasi. Nah,
Kenapa kita biasa saya mengingatkan setiap kali kita pertemuan kelompok di modul kesehatan dan gizi atau perlindungan anak lainnya, kita harus ibu-ibu yang mempunyai balita harus pergi posyandu, karena posyandu untuk melindungi metabolisme anaknya supaya dapat obat saat posyandu. Kemudian dampak stunting yang terjadi pada balita. Jadi salah satu dampak yang terjadi saat anak-anak terkena stunting yaitu pertama, pertumbuhan anak itu tingginya tidak sesuai dengan usia. Yang pertama tadi kita sebut ya Bu, daya tangkapnya itu kurang. Jadi kalau misalnya kita ajarin apa, anaknya kurang paham, kurang nangkap. Jadi karena kekurangan mungkin gizi saat dia dalam kandungan atau saat dia masih balita. Terus prestasi anak di akademik di sekolah itu kurang baik. Tapi bukan berarti kalau nggak ranking dia jadi nggak itu. Stunting. Iya, stunting. Tapi salah satunya apa yang dijelaskan oleh ibu gurunya itu bisa ditangkap, bisa dipahami, ya. Terus yang keempat, anak cenderung dibanding-bandingkan sama teman-teman seusianya, karena ada beberapa kan anak-anak kalau misalnya pendek, kalau ini pendek, nah jadi dampak dari stunting itu salah satunya itu. Tapi bukan berarti anaknya seperti kita bahas tadi, anak yang pendek otomatis stunting, tidak. Tapi tetap harus diperiksa dulu, dilihat dulu apakah dia benar-benar stunting atau bukan. Terus yang terakhir adalah anak mudah terserang penyakit. Nah itu karena tadi saya bilang harus pergi imunisasi. Imunisasi kan misalnya imunisasi campak atau yang lainnya itu untuk imunitas supaya anaknya tidak mudah terserang penyakit. Kebal dari penyakit. Nah yang lainnya itu dampak stunting itu ada 3G, yaitu gagal tumbuh, gagal berkembang, dan gagal metabolisme. Gagal tumbuh itu adalah anak yang tinggi badannya, ya seperti balik lagi tadi, tinggi badannya itu tidak ada kenaikan, malah ada turun. Misalnya berat badannya turun, terus tingginya nggak nambah-nambah. Jadi harus saat ibu sedang hamil, sedang memberikan ASI eksklusif, MPASI sampai anak usia 17 tahun, tetap diperhatikan gizinya. Apalagi untuk anak-anak perempuan, saat usia remaja harus dibiasakan untuk meminum pil tambah darah. Seperti ibu hamil juga setiap hari harus minum pil tambah darah supaya di waktu persalinannya lancar. Nah benar, saat persalinannya lancar, terus darahnya stabil, tidak terserang anemia. Nah banyak kan yang kita di lingkungannya itu pusing, tiba-tiba pucat kan, tiba-tiba lesu, ternyata pas dicek anemia, kekurangan darah. Jadi itu salah satunya. Yang kedua adalah gagal kembang, kegagalan tumbuh kembang pada anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun. Salah satunya itu karena kebutuhan nutrisinya itu kurang dan stimulasi terhadap anak itu kurang, seperti ngajak main atau baca dongeng atau dipijet. Jadi anak-anak balita kalau misalnya dipijet nggak apa-apa Bu, asal jangan kuat-kuat. Ya. Terus yang terakhir itu gangguan metabolisme. Nah gangguan metabolisme yaitu anaknya itu mudah terserang penyakit. Nah, baik itu penyakit langsung atau tidak langsung. Langsung itu seperti karena kekurangan metabolisme tadi, karena tidak imunisasi, jadi anaknya itu mudah diare atau sakit perut atau yang lainnya. Pesannya ibu-ibu yaitu
kita harus mendukung penanganan dan pencegahan stunting terhadap anak, yaitu dengan pertama memperhatikan gizi untuk ibu hamil, terus anak balita saat ASI eksklusif, terus MPASI sampai dengan dewasa. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Jadi kalau misalnya ibu dari nyapu, atau dari ngorek dulu, atau dari itu sebelum makan harus cuci tangan. Jadi dulu kita sering diingetin untuk cuci tangan sebelum makan atau cuci tangan sebelum memegang sesuatu yang misalnya anak atau barang-barang yang bersih. Terus yang ketiga, buang air besar di jamban yang sehat. Seolah ibu-ibu semua punya jamban yang sehat. Terus yang keempat, lindungi anak dari penyakit berbahaya dan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Itu kenapa kita selalu mengingatkan untuk pergi posyandu setiap bulannya. Jadi untuk mengecek berat badan, tinggi badan anak, dan melengkapi semua imunisasi yang diwajibkan oleh pelayan kesehatan. Kemudian memberi stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Jadi ibu-ibu bisa mengajak berbicara, mendongeng, atau bermain warna seperti itu, atau dipijit sambil berbicara, ngobrol lah. Selanjutnya, mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat kalau ada anak stunting. Jadi kalau misalnya ada anak yang stunting, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahukan ke pendamping sosial atau kader desa, layanan kesehatan, atau instansi yang menanggulangi stunting, supaya stunting itu bisa dicegah di lingkungan kita, di keluarga, atau di masyarakat lah. Baiklah ibu-ibu, bagaimana penjelasan stunting hari ini? Apakah ibu-ibu paham? Insya Allah paham sedikit-sedikit. Amin. Jadi bulan depan insya Allah kita masih membahas tentang stunting lagi ibu-ibu ya, sampai ibu-ibu semua ngerti, paham. Jadi untuk pertemuan kelompok hari ini, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa untuk diri sendiri, untuk keluarga, atau untuk lingkungan di sekitarnya, supaya kita bisa mencegah stunting yang terjadi, supaya anak-anak bisa berguna untuk keluarga dan bangsa, dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Baiklah ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.